Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fikri Mutakin, NIM 19051204035 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu FTP server dan mail server. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan tentang FTP server dengan tujuan 1. Memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. 2. Mengenal perintah terkait FTP. Dan 3. Mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian dari FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Langsung saja kita ke praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, kita cek PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone apakah sudah tersambung dengan FTP server. Caranya, kita klik PC1, kemudian pada desktop kita masuk ke command prompt, kita masukkan ping 43.43.43.2. PC1 sudah tersambung. Untuk selanjutnya PC4, ping PC4 juga sudah tersambung. Untuk selanjutnya laptop, ping untuk laptop juga sudah tersambung. Dan yang terakhir, smartphone. Setelah semuanya tersambung, kita beralih ke FTP server, service, kemudian FTP. Nah, di sini kita akan memasukkan user baru dengan username coba dan password coba dengan full access, write, read, delete, rename, dan juga list. Kita pastikan servicenya on, kemudian kita add. Di sini sudah terlihat bahwa user baru kita sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita pergi ke PC1, kemudian kita cari text editor. Nah, di sini kita akan mencoba menuliskan pesan dari PC1 yang nantinya akan dicoba untuk dikirimkan ke laptop. Setelah kita coba menuliskan pesan, kemudian pesan tersebut kita save dengan nama pesan pc1.text. Oke. Setelah itu kita cek pada command prompt dengan mengetikkan dir. Di sini terlihat bahwa pesan PC1 sudah ada. Setelah itu kita akan masuk ke FTP server. Dengan masukkan FTP,
43.43.43.2. Username kita pakai coba dan passwordnya coba. Oke, setelah itu kita akan mengupload pesan dari PC1 ke FTP server dengan perintah put pesan pc1.text. Terdapat notifikasi transfer complete 15 byte yang menunjukkan bahwa pesan pc1.text berhasil terupload. Setelah itu kita cek lagi dengan mengetikkan dir. Di sini terlihat pesan pc1.text sudah berada pada FTP server. Setelah itu kita ke laptop. Kita akan coba untuk mendownload pesan dari PC1. Pada command prompt kita masuk ke FTP server. Username-nya coba dan passwordnya coba. Setelah itu kita akan ketikkan perintah get pesan pc1.text. Jadi di sini terdapat notifikasi transfer complete yang menunjukkan bahwa laptop berhasil mendownload pesan dari PC1 yang sudah berada pada FTP server. Kemudian akan kita cek pada text editor. File open pesan pc1.text. Nah, jadi berhasil. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai FTP server. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mail server. Baik, untuk selanjutnya mail server dengan tujuan 1. Memahami fungsi mail server. 2. Mengenal protokol mail server. 3. Mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Baik, langsung saja kita ke praktek. Pertama-tama kita akan mengecek PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone apakah sudah tersambung dengan DNS server dan juga mail server. Kita akui dulu. Kemudian kita ping tiga titik satu. PC1 sudah
tersambung dengan DNS server. Untuk selanjutnya ping mail server. PC1 juga sudah tersambung kepada mail server. Untuk selanjutnya PC4. PC4 sudah tersambung dengan DNS server. Dan PC4 juga sudah tersambung dengan mail server. Untuk laptop kita quit terlebih dahulu, kemudian kita ping. Untuk laptop juga sudah tersambung dengan DNS server. Dan juga sudah tersambung pada mail server. Smartphone sudah tersambung dengan DNS server, dan smartphone juga sudah tersambung dengan mail server. Untuk selanjutnya kita akan ke DNS server, kemudian service, ke DNS. Nah, di sini kita akan menambahkan name-nya mailku.com dengan tipe record dan address-nya 43.43.43.4. Kita pastikan DNS service-nya on, kemudian kita add. Setelah itu kita akan cek pada PC1 command prompt dengan komen ns lookup mailku.com. Sudah berhasil, dan kita cek juga pada laptop ns lookup mailku.com. Sudah berhasil. Setelah itu kita ke mail server, kemudian pada service email dengan domain name-nya mailku.com, set usernya user 1 dengan password user 1, kemudian user 2 dengan password user 2. User 1 akan kita gunakan untuk PC1 dan user 2 kita gunakan untuk laptop. Setelah itu kita ke PC1, kemudian ke email, klik configure email. Di sini untuk username kita beri nama user 1 dengan email address user1@mailku.com, incoming mail server mailku.com, dan outgoing mail server mailku.com dengan username user 1 dan passwordnya juga user 1. Setelah itu kita save, kemudian ke laptop, email, configure email. Untuk laptop username-nya user 2, email address-nya user2@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com,
outgoing mail server mailku.com, username-nya user2 dan passwordnya juga user2. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan mencoba mengirim pesan dari PC1 menggunakan email compose to user2 8@mailku.com dengan subtext dengan isi pesan dari PC1. Kemudian kita send. Setelah itu kita beralih ke laptop, kemudian pada email, kemudian kita klik receive, dan di sini berhasil terkirim pesan dari PC1 dengan subjek T1 pengirim user1@mailku.com, yang mana merupakan email dari PC1 dengan isi pesan dari PC1. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai FTP server dan juga mail server. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.